Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di pelajaran kimia. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kali ini pada materi yang kedua, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik. Bentar, ini Ibu akan memberikan ke struktur atom dan sistem periodik. Oke, jangan lupa dicatat ya, sambil dicatat dan diperhatikan. Nanti jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di grup kelas pada saat pembelajaran. Oke, baiklah, kita mulai. Untuk struktur atom dan sistem periodik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas struktur atom saja. Materi yang akan kita pelajari dalam struktur atom dan sistem periodik itu ada beberapa macam. Tentang teori atom dan perkembangan model atom, struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr, serta sistem periodik unsur. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mulai teori atom dan perkembangan model atom sampai tanda atom. Untuk minggu depan kita lanjutkan dengan konfigurasi dan sistem periodik unsur. Oke, nanti jika kalian sudah mendapatkan LKS, bisa kalian lihat di LKS halaman 14 kalau nggak salah, tinggal disesuaikan ya. Teori atom. Teori atom itu bermacam-macam. Ada banyak sekali ilmuwan yang menyumbangkan teorinya dalam perkembangan teori atom. Ilmuwan yang pertama atau yang pertama kali muncul itu ini Demokritus, kemudian dilanjutkan teori atom Dalton, kemudian selanjutnya penyempurnaan Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir yang kita pakai sekarang yaitu teori mekanika kuantum. Baik, yang pertama tentang teori atom Demokritus. Menurut Demokritus yang ditemukan sekitar tahun 460 sebelum Masehi, seorang ilmuwan yang bernama Demokritus itu menyatakan bahwa suatu materi tersusun dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atomos. Gitu aja menurut teori Demokritus. Sangat sederhana karena memang pertama kali muncul. Kemudian dilanjutkan, disempurnakan oleh Dalton yang dikenal dengan teori atom Dalton. Teori atom Dalton itu muncul sekitar tahun 1803. Pada saat itu John Dalton menemukan beberapa macam merumuskan beberapa macam. Yang pertama, unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Kemudian menurut Dalton, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Selanjutnya, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Kemudian, senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Itu menurut teori atom Dalton. Selanjutnya adalah ilmuwan berikutnya yang menyumbangkan dalam perkembangan teori atom, ada yang namanya J.J. Thomson atau Joseph John Thomson, yaitu sekitar setelah tahun 1897. Bapak J.J. Thomson ini menemukan percobaan dengan sinar katoda. Dalam penemuan membuktikan dengan sinar katoda ini bahwa sinar katoda itu merupakan berkas partikel yang bermuatan negatif atau disebut sebagai berkas elektron yang ada pada setiap materi. Kemudian Bapak Thomson ini membuat suatu teori yang disebut dengan teori atom Thomson. Menurut atom Thomson, itu atom berbentuk bulat di mana ada muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom yang dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif tersebut. Ini menurut Bapak J.J. Thomson ya. Kemudian elektron-elektron dalam atom itu diumpamakan sebagai butiran kismis dalam roti. Sehingga teori atom Thomson ini sering disebut sebagai teori atom roti kismis. Itu teori atom
Thomson. Kemudian selanjutnya ilmuwan berikutnya. Nih, ini ya yang Ibu tadi ceritakan, teori atom Thomson. Ini disebut sebagai roti kismis. Elektron itu berbentuk suatu lingkaran yang ada muatan negatif yang tersebar merata di sekitarnya, atau biasa disebut kayak kismis gitu, sehingga ini disebut sebagai roti kismis. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif, muatannya positif, tetapi di dalamnya tersebar merata elektron-elektron yang bermuatan negatif, sehingga kayak roti kismis, sehingga ini disebut sebagai teori atom atau roti kismis, biasanya seperti itu. Dalam J.J. Thomson ini menyebutkan bahwa atom itu tidak bermuatan atau netral. Kenapa? Karena dia bermuatan positif, tapi di dalamnya banyak sekali elektron yang bermuatan negatif. Ya. Selanjutnya ada ilmuwan yang menyumbangkan penemuannya, yaitu namanya Ernest Rutherford. Bapak Ernest Rutherford ini berasal dari Inggris yang ditemukan sekitar tahun 1911. Bapak Ernest Rutherford ini melakukan eksperimen yang dikenal dengan penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Nah, ini seperti ini praktikumnya. Percobaannya seperti ini. Ada suatu sumber sinar alfa yang dimana sinar alfanya ini ditembakkan ke dalam lembaran tipis. Ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan seperti ini. Nah, ini rekamannya seperti ini. Ada yang lurus, ada yang dipantulkan seperti itu. Ini percobaannya Ernest Rutherford. Dalam teori atom Rutherford ini, gambarnya seperti ini. Menurut Ernest Rutherford, atom itu terdiri dari inti atom, ini intinya, ini ada proton dan neutron yang bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Ini ya tempatnya elektron ini tempatnya elektron, ini tempatnya elektron. Sedangkan proton dan neutron berada di tengah-tengahnya ini. Nih, berada di dalam inti. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Ini yang di tengah-tengah ini merupakan ruang kosong menurut Bapak Ernest Rutherford. Sehingga karena adanya inti yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya bermuatan negatif, sehingga menyebabkan atom itu bersifat netral. Ilmuwan berikutnya yaitu Niels Bohr. Niels Bohr ini menemukan seperti ini menurut Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner atau disebut kulit ini. Ini namanya kulit, elektron yang hitam-hitam ini. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Nih lintasannya itu kalau dia sudah berada di sini ya di sini. Ini lintasannya dia. Nah, lintasannya itu stasioner atau tetap. Jadi tetap di sini seperti itu. Ini disebut dengan kulit. Nah, ini kulit ya. Ini intinya. Ini kulit pertama atau biasa disebut N sama dengan 1. Kulit itu disimbolkan dengan N. Di mana di dalam kulit yang pertama ini elektron maksimum yang bisa ditampung sebanyak 2 elektron. Nah, ini adalah kulit kedua atau N sama dengan 2 atau kulit L. Yang pertama tadi kulit K ya, yang paling dekat dengan inti atau kulit pertama itu K. Kemudian kulit L. Kulit L ini maksimum elektron yang bisa ditampung itu sebanyak 8 elektron. L itu N sama dengan 2 atau kulit yang kedua ya.
Kemudian kulit ketiga atau N sama dengan 3, yaitu kulit M, maksimum elektron yang bisa ditampung itu adalah 18 elektron. Lebih dari 18 dia tidak bisa menampung. Di dalam teori atom Rutherford, itu elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jadi elektron yang sudah berada di kulit pertama boleh dia pindah di kulit yang kedua dengan syarat dia harus menyerap atau memancarkan energi, tergantung dia itu pindah ke kulit yang luar atau kulit yang dalam. Selanjutnya, struktur atom. Itu tadi tentang perkembangan teori atom ya. Kemudian kita belajar tentang atomnya sendiri. Struktur atom itu ada elektron, ada inti atom. Inti itu ada proton dan ada neutron. Partikel penyusun atom itu ada 3 macam. Ada elektron, ada proton, dan neutron. Elektron muatannya negatif, proton positif, dan neutron bermuatan netral. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, proton yang menemukan Goldstein, sedangkan neutron yang menemukan James Chadwick. Bagaimana dengan masanya? Massa dari elektron itu sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 28. Proton masanya 1,67 kali 10 pangkat min 24. Yang terakhir, neutron itu masanya sebesar 1,67 kali 10 pangkat min 24. Ini yang membedakan hanya muatannya ya. Kalau proton itu muatannya positif, sedangkan neutron adalah netral. Tanda atom atau lambang atom itu bagaimana? Seperti ini. Atom biasanya disimbolkan dengan X. X, jadi atom apa aja terserah, tapi biasanya disimbolkan dengan X. X adalah lambang unsur. Ada A dan ada Z. A ini menunjukkan nomor massa dan Z ini menunjukkan nomor atom. Nomor atom atau Z ini menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron. Ini terjadi pada atom yang tidak bermuatan atau netral. Jadi pada atom yang netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron, atau jumlah muatan positif akan sama dengan jumlah muatan negatif. Sedangkan nomor massa ini menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Sedangkan massa atom itu sama dengan massanya, yaitu massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Sehingga massa elektron akan lebih kecil dari massa proton dan neutron, maka massa elektron dapat diabaikan, sehingga nomor massa menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Kalau tadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Bagaimana dengan komposisi ionnya? Ion itu adalah atom yang bermuatan positif. Nih, kalau dia bermuatan positif, maka namanya kation, yaitu jika dia atau atom tersebut melepaskan elektron. Sedangkan anion adalah ion negatif. Ini terjadi jika atom itu menerima elektron, muatannya negatif. Sedangkan atom berdasarkan nomor atom dan nomor massanya itu ada 3 macam. Ada namanya isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu jika ada unsur dengan Z sama dan A berbeda. Contohnya ini, ada unsur H. Dilihat, apa yang sama? Yang sama adalah Z. Nomor atom yang bawah sama. Sedangkan yang atas atau nomor massa atau A-nya berbeda.
Jika ada unsur seperti ini, maka sepasang unsur ini namanya isotop. Selanjutnya ada isobar. Apakah isobar itu? Isobar ini terjadi jika unsur itu mempunyai Z berbeda dan A sama. Contoh, nih. Ada unsur K dengan unsur AR. K itu nomor masanya 40 dan nomor atomnya 19. Sedangkan AR, mana tadi? Sebentar. Sedangkan AR ini mempunyai nomor massa 40 dan nomor atom 20. Dari keduanya ini dapat kalian lihat bahwa yang sama apanya? Yang sama yang atas kan? Yang atas ini kan nomor massa atau A. Jika ada dua unsur dengan nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda, Z-nya berbeda, yang bawah berbeda, maka kedua unsur ini namanya isobar. Yang terakhir ada namanya isoton. Bagaimana dengan isoton? Kalau isoton itu adalah unsur dengan jumlah neutron berbeda. Neutronnya yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Nih, dilihat. Ada Mg2412. Ingat, nomor atom menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Sedangkan nomor massa yang atas menunjukkan penjumlahan dari proton dan neutron. Nah, sekarang berapakah jumlah neutronnya? Jumlah neutronnya kan tinggal mengurangi. Yang atas dikurangi yang bawah. Nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 24 dikurangi 12. Berapa? 12. Sehingga pada Mg2412 mempunyai jumlah neutron 12. Sekarang kita lihat unsur satunya. Ada Na2311. 23 menunjukkan nomor massa, 11 menunjukkan nomor atom. Bagaimana menghitung jumlah neutronnya? Ya sama, karena dia tidak bermuatan atau netral, tidak ada plus atau negatifnya, maka ini sama caranya. Mencari neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. 23 kurangi 11. Berapa ya? 3 kurangi 1 itu 2, 2 kurangi 1, 1. Maka nilai neutronnya ada di 12. Mg2412 jumlah neutronnya 12, Na2311 jumlah neutronnya juga 11. Berarti Mg dan Na mempunyai jumlah neutron yang sama sehingga mereka disebut sebagai isotop. Baik, anak-anakku, sekian dulu ya penjelasan dari Ibu kali ini. Nanti kita lanjutkan di grup kelas untuk pembahasan atau jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.